Baik, mitra bisnis, mulai 18 Oktober mendatang, Kementerian Agama mewajibkan UMKM termasuk pedagang kaki lima dan pedagang keliling memiliki sertifikasi halal. Dan untuk yang menjual produk non-halal mencantumkan lambang atau tulisan non-halal. Pemerintah mengaku memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Jika tidak bersertifikasi halal pada 18 Oktober nanti akan ada sanksi dari pemerintah. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi semua pedagang makanan ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Yang pertama saya opininya daripada Menteri Agamanya terlalu teledor jalan sendiri-sendiri, harusnya digandeng sama Menteri Perdagangan juga kan, mending di sweeping aja dari yang usaha-usaha badan usaha kecil yang udah terbuka dari lama itu. Bagaimana warteg itu standar nasionalnya itu bagaimana, standar internasional juga gitu nih. Warung kayak gitu mesti direvisi ke depannya. Begitu juga yang cilor martabak martabak, tukang bakso segala macamnya. Jadi kita nggak usah ngomong yang kecil-kecil lah, sekaligus berantas semuanya. Begitu juga lapu-lapu tua-tua yang macam-macam toko pinggir jalan itu kan. Itu juga jangan sangat meresahkan. Arti kan badan usaha ini kalau mau bergerak, Menteri Agamanya itu jangan berpikir halal dibuat dia aja, cuma berpikir egois thinkingnya aja, tapi lebih sektoral kepada nasional dan internasional itu sendiri. Bagaimana bentuk usaha yang dominan yang bangsa kita, pemerintah kita cita-citakan ini kan harus seperti itu, seperti Indomaret, Alfamart. Dulu waktu itu sudah banyak. Sekarang jadi numpahin ke gudang semua. Gudangnya dimakan tikus, warungnya makan tikus. Artinya di situ ya swadaya kelola tenaga kerja kita, pengangguran memang dipelihara. Bangsa kita kan bangsa bodoh. Pemerintah kita terus terang saya bilang pemerintah bodoh. Cara menyelesaikan pengangguran pun nggak becus. Tapi berpikirnya lebih mengambil domain, ambil untung dari sertifikat halal itu sendiri. Sementara kita tahu apa? Masalah sosis, nugget, apa itu halal? Saya meyakini dari produk itu aja pun kita udah menelan barang-barang halal, haram. Seperti Coca-Cola yang kalengan, itu dari packing dari pabrik masuk memang dihidran antibakteri, tapi begitu masuk ke pabrik penuangan nggak ada itu masalah pengawasan bakteri apa, nggak ada disemprot lagi, nggak ada. Mungkin begitu. Terima kasih. Kan memang kan Bapak Sofyan kemarin kan juga udah ngomong ya kan, lo kan kalau kayak di negara lain kan bukan yang halal yang diurusin, tapi yang tidak halal diurusin. Ya kan, ya biasalah, ini namanya pemerintah bilang apa, berburu dalam kebun binatang. Nah inilah, seperti inilah berburu dalam ini rumah itu rumah orang. Ya kan, jadi ya kenapa sih duit tuh mesti diperos-peros rakyat punya. Nah pusing lah kan. Tuh ngeliat pejabat-pejabat, aduh apalagi si Maruf lagi. Maruf naik begitu kan. Emang bentar lagi mau turun dia. Ya tapi mungkin kesempatan sih, kesempatan mengeruk duit sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Ya itu yang salah. Oke. Gimana yang ngebenerinnya? Nggak ada. Paslon itu ada yang bilang nggak bakal ini halal-halalan? Nggak ada kan? Udah nggak ada yang benar udah. Terima kasih. Ya, ini saya pikir ide sertifikasi halal dari pemikiran yang haram gitu. Jadi ingin menerbitkan sertifikat halal dari pola pikir yang patut diduga haram. Kenapa? Karena mempersulit orang cari nafkah itu haram. Dan mencoba mencari makan ya buat oknum-oknum yang punya ide ini, mencari makan dari halal sertifikat ini sehingga membuat CODB, cost of doing business di level UMKM itu jadi mahal, itu juga haram.
sebenarnya kan mereka mencium ini bahwa kalau ini sertifikasi halal jadi, maka akan ada derivatif bisnis ya, bisnis turunan baru. Misalnya akan ada usaha-usaha untuk mempersiapkan semacam pelatihan bimbel gitu loh, bimbel untuk sertifikasi. Kedua, asesor, muncullah asesor ini, pensiunan yang udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, oknum ya, ini bicara oknum. Semua dia pensiunan lama di sertifikasi ini, daripada nggak ada kerjaan 8 tahun lagi, belum tentu mati juga, ya jadi asesor misalnya, asesor halal. Kemudian akan muncul lagi derivatif bisnis, laboratorium dan sebagainya gitu. Belum lagi maintenance-nya ke depannya, perpanjangan dan sebagainya. Jadi mereka mencium ini, dan ini diharapkan multi years. Kalau ada yang berpendapat begitu banyaknya UMKM di Indonesia, mau berapa tahun menyelesaikannya, berapa juta UMKM? Ya memang kalau bisa jangan selesai Pak 20 tahun ini. Justru jangan diselesaikan. Ngapain diselesaikan? Justru berhenti cari makan oknum-oknum ini kan? Kalau bisa 20 tahun ini berputar-putar aja di sertifikat halal. Oleh karena itu, mari para oknum ya, yang mungkin duduk di ruangan-ruangan meeting di kantor-kantor itu, hilangkan pemikiran haram untuk cari makan dari sertifikat halal. Terima kasih. Ikan bawal, ikan terasi, sertifikat halal harus diikuti. Bung Beni, selama ngurus sertifikat tuh halal, terus dia bayar ya itu boleh-boleh aja. Cuman kalau sampai pedagang paling kecil, pedagang keliling suruh ngurus sertifikat halal kayaknya nggak sempet deh gitu. Capek deh kalau ngurusin gitu terus. Kalau saya punya teman punya aliran 3 halal haram hantam. Jadi nggak peduli, pokoknya kalau perutnya nggak sakit ya makan gitu. Itu teman saya gitu modelnya deh. Jadi ya memang kalau memang peraturan pemerintah dan itu tidak bayar, ya nggak ada salahnya kita urus, asal jangan bertele-tele. Gitu. Terima kasih Bu ini. Ya mau kasih tahu aja nih, itu sekarang gratis ya. Tahun depan bayar. Oh gitu. Ya jadi itu kan ada jangka waktu. Jadi semua tuh gratis, semuanya gratis dah, semuanya mau yang kecil, yang setengah besar, yang besar itu gratis. Kita kan nanti akan daftarkan ya. Nah itu ada jangka waktunya untuk sertifikasi itu. Jadi seperti SNK ada jangka waktunya gitu. Nggak seumur hidup itu. Ya jadi ada 3 tahun, gimana aja lihat nanti. Nanti setelahnya bayar, dapat duit kan. Nah kan gampang kan cari duitnya. Mudah kan. Jadi gini. Iya Pak. Ambil barangnya dulu sekarang, bayarnya belakangan. Pay later. Itu pay later itu. Iya. Pay later nanti ya sanggup sendiri, kalau nggak sanggup ya tutup aja gitu aja. Cara ikan bawal di air bersih, sertifikasi bisa jadi ladang korupsi. Ini nyuruh bikin sertifikasi halal, bubarin aja itu, yang nyuruh siapa orangnya, siapa instansinya. Emang kalau udah sertifikasi halal, mereka bisa menjamin bahwa semuanya halal. Bisa aja kan dari uang korupsi, modal dari uang pencucian uang, barang-barangnya pun bisa jadi hasil curian atau separuh nyolok. Jadi kalau diperjelas yang dimaksud dengan halal itu apa, bukan hanya sekedar makanan anjing atau babi, tapi dari permodalan, dari asal usul barang, dari perjalanan bisnis, itu kan harus jelas juga halal atau tidak. Siapa tahu dia beli 100 rupiah, kemudian dia jual 1.000 rupiah, itu kan nggak halal juga, karena untuk cepat seperti itu. Jadi kalau instansi yang nyuruh bikin halal, bubarin aja Om Ben. Selamat sore. Ya, jadi kalau Kemenak itu mengeluarkan peraturan sertifikasi halal dan gratis, ada kurangnya sebenarnya. Gratis, tapi nih biasanya implementasinya susah. Jadi inilah permainan orang Indonesia ya, kami orang kita nih yang sebenarnya juga ujung-ujungnya nggak halal gitu loh.
Jadi sama seperti yang dikatakan penelpon sebelumnya, yang manggil Anda Om Beni itu, nah itu bener. Jadi gratis, ya ujungnya tapi susah. Nah, kalau mau jalur cepat, ada calonnya, ada orang dalamnya, gitu. Itu mah sama aja kayak kayak surat-surat yang lain, kayak paspor, ya kan? Online gratis sesuai harga cetak gitu. Tapi kalau mau percepatan boleh harganya 3 kali lipat, ya itu masih oke lah karena kita butuh. Kalau ini kan halal, tidak halal, ini kan kembali ke kesadaran kita, bagaimana kita memahaminya atau mengimaninya gitu loh. Betul. Ya kan? Jika saya tanya nanti ya sama Kementerian Agama, tadi kan katanya kalau sampai 18 Oktober belum mendapatkan sertifikasi, kena sanksi. Wah, nggak bener dong. Kalau lebih dalamnya, kalau tidak bersertifikat, maka setelah tanggal 18 Oktober tersebut, makanan yang dijual oleh pedagang itu tidak halal. Maka bagi yang merasa haram membeli makanan itu, jangan beli dong. Gitu loh. Tetapi bukan berarti menjadi satu punishment bagi si pedagang. Berarti dia tidak melaksanakan hakikat agama yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi perbuatan mereka sendiri, ya misalkan Kementerian Agama aparatnya itu menurunkan, wah keren nih ya, kan mensidak gitu loh. Anda tidak punya sertifikat, maka Anda kena sanksi. Perbuatan itu yang sebenarnya tidak halal gitu loh. Iya kan gitu loh. Kalau mau kita kaji udah dewasa lah. Jadi jangan memainkan isu-isu ataupun ini, apalagi saya dengarnya malu juga nih. Sebenarnya kalau kita tahu di Omnibus Law itu mengenai halal tidaknya itu sertifikasi itu sudah jelas tuh. Ya kan Pak, udah benar gitu loh, bahwa tidak diwajibkan sertifikat halal. Halal itu sendiri pertama-tama recognition atau apa istilahnya, pengakuan dari si penjual makanan itu sendiri. Seperti apa kalau dia mengaku halal, itu sebenarnya dosa yang ditanggung oleh dia gitu. Iya, betul. Iya gitu loh. Jadi seorang yang saya lihat cukup mengimani agama, ya dalam hal ini Muslim ya, teman saya sendiri dulu, dia tidak ngerti banget gitu bahwa dia makan mie di daerah, bukan di daerah kota yang ini ya, Chinese minded, di tengah-tengah gitu. Dan ternyata setelah diberitahu oleh teman saya yang lain bahwa itu mengandung non halal gitu, dan mereka fine aja ya. Gua nggak tahu deh soal dosa atau tidak itu urusan nanti gua sama Tuhan gitu. Betul, Pak. Gitu loh ya kan. Jadi itu yang dewasa menurut saya. Tapi berikutnya, wah karena enak ya, tapi terpaksa karena udah dikasih tahu ya sore aja ya kan, ya kita off dulu deh kata teman saya gitu. Begitu dewasa itu yang sebenarnya yang sebenarnya iman yang benar. Betul sekali itu Pak. Gitu, setuju. Simpel aja, jawaban simpelnya tunggu aja tuh juga diganti kebijakannya, karena menteri juga ganti, presidennya juga ganti gitu. Ya kan, mau jawaban simpel ya. Kalau jawaban mau terstruktur, udahlah ya. Pemerintah baru mau yang lama, tolonglah ke depan jangan membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Rakyat udah susah, jangan tambah susah. Bantulah rakyat, jangan dibuat dipersulit. Lu mau kasih label halal, nggak kasih label halal, kalau manusia pengen nggak halal mau apa? Ya kan? Masih banyak tuh ya, kita mau jujur ya, masih banyak nih gabung-gabungan tempat-tempat yang masak sepatu orang-orang yang bisa makan halal juga makan nggak halal di situ. Yang benar nggak? Nah ya udah sekarang dipilihlah kebijakan yang banyak pada rakyat. Kedua, halal haram, lu mau nyantumin halal haram tergantung orangnya. Satu. Kedua, ya ketiga, tunggu aja juga ganti presiden ganti, menteri ganti, kebijakan ganti, dah. Ya itu aturannya kayak konyol ya. Kenapa konyolnya? Coba masa yang pedagang kaki 5 keliling suruh, Malaysia aja yang bilangnya negara Islam nggak kayak kita nih, kita Pancasila gimana sih itu nggak betul tuh. Terima kasih ya. Rasanya nggak usah gitu-gitu amat ya, orang juga tahu lah yang mana jual D, yang mana bukan D, orang juga tahu. Pakai gini-ginian malah ribet kayak ini, bahkan dipecah-pecah. Orang ya sama-sama udah tahu lah.
Ya kan, nggak usah gitu-gitu. Menurut saya sih ribet amat sih. Hidup ini susah. Orang juga tahu lah dia aja bakmi B atau enggak B atau gimana kan. Orang sudah tahu ribet amat sih. Ya dia suka sih. Menurut saya ya over lah ya. Menurut saya loh ya, kan pribadi. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah ya saya sah-sah saja saya bang ya. Kalau untuk dicap-cap hal kayak gitu. Tapi satu, itu jangan dipersulit. Nanti ada banyak cowok-cowok lagi, pemain sulap lagi. Ujung-ujungnya banyak biro jasa bermunculan dengan tarif sekian-sekian banyak. Ada yang dibilang kita ngurus bisa, gampang bisa. Nggak usah jauh-jauh, kita perpanjang STNK aja kan cowok-cowoknya banyak. Nanti begitu lagi. Untuk halalnya itu, untuk kita ngurus sendiri susah, tapi kalau biro jasa paling cepat. Jadi kembali lagi saya bilang, memang ini pemerintah ini lagi nyari uang mereka. Bu Sri Mulyani ini lagi nyari uang mereka. Bingung dia karena uangnya itu dipakai untuk pot. Waduh, mabok jadinya. Jadi segala macam cara ini sekarang bagaimana duit rakyat ini dikeruk. Mereka mau tarik-tarikin pajak walaupun rakyat itu sedang susah. Jadi kembali lagi sah-sah saja. Tapi coba tolong dong biro jasanya itu jangan dibilang kita ngurus gampang-gampang, nanti susah. STNK aja lah kita bilang. Banyak biro jasa gampang mereka ngurus, tapi kalau kita pribadi, waduh, maboknya minta ampun. Apalagi kalau kayak halal kayak begini juga, jangan nanti biro jasa yang banyak diterima. Gitu saja, makasih saya bilang. Jadi pemain sulapnya itu jangan dimunculin lah. Kalau memang benar-benar, jalan yang baik, yang benar. Prosedur dijalankan. Jangan ada pemain cowok dijalanin tuh cowoknya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Henry. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak FM, di WhatsApp call kita terima. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan Tio. Ya, dengan Pak siapa Pak, maaf? Dengan Pak Tio. Pak Tio, silahkan Pak Tio. Ya, saya kebetulan bekerja di perusahaan yang jual produk makanan nih. Begini, untuk mendapatkan sertifikat halal itu nggak semudah soal tidak mengandung B2 aja. Tapi setiap ingredient yang ada itu harus punya sertifikat bahwa ingredient ini benar halal. Contoh nih, misalnya kita mau buat produk mie, ya itu tepung terigunya harus ada sertifikat halalnya. Nah, dan nanti ini pakai apa lagi bahan, misalnya bahan aditif. Semua bahan aditif pun harus punya sertifikat halal. Ini semua lengkap, sertifikat halalnya diperiksa lagi, diprosesnya bagaimana. Nah, nanti datang tuh pejabat dari yang bersangkutan. Setelah ini semua diperiksa oke halal, baru bisa mendapatkan sertifikat halal itu. Jadi nggak mudah. Saya membayangkan kalau UMKM yang jumlahnya begitu besar diminta sertifikat halalnya. Nah, ini berapa complicatednya nanti ini. Ya, itu aja komennya. Sangat menghargai usaha dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Itu juga satu perbaikan daripada dulu, di mana sertifikasi halal itu harus bayar kepada MUI. Ya, jadi jangan salah pengertian. Kalau menurut saya, apalagi ini untuk UMKM yang jumlahnya sampai 60 juta, tidak mungkin lah pemerintah itu akan mendatangi satu-satu dan memeriksa. Ini pasti ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Asalkan UMKM tersebut tidak bohong. Maksudnya kalau dia memang jualannya halal, dia bisa minta secara online. Saya minta sertifikasi itu dan diberikan. Itu saja. Jadi jangan berpikiran negatif. Terima kasih. Sertifikasi itu sebenarnya kan sebuah barrier juga ya buat dunia usaha gitu.
dan tidak menjamin juga atas kehalalan itu selamanya, karena halal itu yang penting mungkin seperti selama ini dibuat kemampuan daripada MUI atau pemerintah dalam hal menjelaskan pentingnya halal, ya dibikin aja seminar-seminar, tetapi itu juga tidak menjamin kalau bahwa si pelaku usaha melakukan halal. Misalnya bisa saja dalam 2 bulan dia mengikuti sertifikasi halal, diikutinya halal, setelah itu tidak begitu halal misalnya, atau sebaliknya. Jadi memberikan sertifikasi itu sama seperti memberikan orang sertifikasi bahasa Inggris. Kalau dia tidak praktekkan setiap saat, bisa saja pada saat tes itu dia bagus, setelah itu juga tidak. Artinya sia-sia sertifikasi itu. Nah, oleh karena itu sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat justru inisiatif pemerintah untuk rajin turun ke lapangan, itu mengecek kualitas dari makanan. Misalnya begitu banyak kantin-kantin sekolah di SD, SMP, SMA kita yang mungkin pakai pewarna buatan, pakai zat kimia yang merusak anak-anak kita. Bagaimana Indonesia emas? Makanannya aja micin dan zat pewarna di kantin kampus. Bagaimana mau karyawannya bersemangat, orang di kantin pinggir-pinggir jalannya itu minyak gorengnya, free fatty acidnya dan sebagainya itu tidak sehat dan seterusnya. Jadi hal-hal yang real, bukan hal-hal yang sifatnya otoritas, hanya untuk menunjukkan otoritas seperti sertifikat-sertifikat ini. Nah, oleh karena itu sebaiknya ini dihentikan, wajib mewajibkan, apalagi mensanksi dari sisi halal. Nah, buat saya ya Islam, kan mengenai halal haram ini juga tergantung pada pembeli ya. Kalau kita merasa dia subhat, ragu-ragu kita dia halal, ya tak usah dibeli. Kalau dia tempel di situ halal pakai cetak di percetakan, kan nggak ada bedanya juga gitu. Atau dikasih sertifikat halal dengan cara kong kali kong sama oknum misalnya. Nah, jadi Tuhan kan itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi kenapa sertifikat halal ini mewakili ketuhanan gitu? Jadi buat yang mau ya silakan. Sisanya konsumen Indonesia mesti memilih, termasuk yang Islam-Islam kayak kita ini. Kalau dia subhat, ragu-ragu, tak usah dibeli. Kalau memang mau dibeli, ya beresikomu sama Tuhanmu, sudah itulah keputusanmu begitu. Yeah. Jadi Kementerian Agama atau siapapun institusi ini, mungkin mereka kumpul-kumpul di hotel, seminar gitu, bingung juga ya. Apalah dari departemen kita ini atau dari dirjen kita ini, apa program untuk tahun depan. Daripada dianggap nggak ada kerjaan, dibubarkan departemen ini, ya mending kita bikin yang lucu-lucu kayak begini gitu. Terima kasih. Pengawasannya gimana? Menurut saya sih nggak bakal bisa lah diawasi gitu loh. Kedua, saya merasa ya kayaknya pertamanya gratis. Entar kita nggak tahu nih, entar bakal dikasih gratis sampai kapan gitu loh. Sama kayak pajak UMKM aja lah. Sekarang kan udah berubah lagi. Jadi istilah ini didata dulu nih semua orang nih. Ah, kena nih. Nama-namanya udah kena. Nah, yang daftar udah nggak bakal lolos. Dia kalau udah nggak gratis dia harus tetap bayar. Kayaknya kalau misalnya kita daftar gitu kan harus pakai KTP kan. Sebenarnya KTP itu sekarang udah nyambung sama NPWP. Nah, ini bisa jadi harus bayar pajak, ya kan? Intinya kayaknya banyak cara dilakukan ini untuk bayar pajak. Emang pajak itu kewajiban ya. Ini menurut saya aja. Ini kayaknya emang lagi digiatin nih pajak-pajak ini nih, biar negara ada duit. Berarti nggak ada duit gitu aja. Oke, makasih. Sama hanya ingin membuat pikiran dari saya aja ya. Kalau masalah tadi kan bilang katanya kalau UMKM nggak dikenakan biaya ya Bu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya nonsen lah, nggak mungkin. Itu kan dia butuh cetakan stikernya juga harus pakai biaya kan. Mungkin ya di sini bilang ya nggak dikenain biaya. Kalau menurut saya nggak mungkin lah. Pasti itu ada biayanya, dia pun sekecil apapun pasti ada. Kita laporan aja kalau dompet hilang ke polisi pasti ada uang adminnya juga. Apalagi ini yang ada labelnya dipastikan halal gitu. Itu aja sih Bu, makasih. Ya kalau menurut saya sih itu harus ada rutinitas ya nanti ya. Soalnya kalau cuma sekali nanti bulan-bulan kedepannya kita nggak tahu ya apa penggunaan bahan-bahan bakunya gitu ya. Jadi
ada baiknya juga dipaketin dengan dinas kesehatan ya. Soalnya kalau UMKM itu terutama apalagi pedagang-pedagang keliling yang pakai gerobak, kaki lima begitu Mbak ya. Itu kita lebih berpikir produk-produk bahan baku yang dipakai itu layak nggak gitu ya untuk kesehatan kita ya. Misalnya zat pewarna, apakah itu kandungannya mengandung zat pewarna yang tidak layak gitu ya. Dan bahan-bahan baku yang lainnya gitu. Kita lebih berpikir ke arah itu gitu ya, daripada halal atau tidaknya. Makanya ada baiknya ini dipaketin dengan dinas kesehatan. Jadi kalau kita teliti, bagian kesehatan juga meneliti kandungan dari bahan makanan tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih Pas FM. Terima kasih kembali Pak Ferry atas komentarnya. Pak Gundolo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Silakan. Ya, saya ini kok agak rancu Mbak ya dengan aturan sertifikat halal atau non halal ini. Karena seperti kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia kan mayoritas Muslim. Jadi mungkin yang perlu dikedepankan itu malah sertifikat non halal Mbak. Karena bagi kaum Muslim itu yang halal hanya makanan babi dan maaf ya antara makanan babi dan anjing gitu. Sedangkan yang lainnya seperti tahu, tempe goreng, pecel, kerupuk, udang, ikan segala macam itu kan halal. Jadi yang menurut saya rancu itu apakah ini untuk ladang bisnis baru, perizinan sertifikat halal dan halal, ataukah hanya untuk ini mengisi kegiatan yang maaf nggak ada kerjaannya gitu Mbak. Jadi mungkin yang lebih dikedepankan untuk lebih baik itu bukan hanya sekedar halal non halalnya, tapi bagaimana cara membantu UMKM itu agar lebih berhasil seperti pembiayaan modal atau penertiban tempat-tempat berjualan jangan di sembarang tempat di pinggir jalan seperti itu. Setahu saya di Emirat Arab tidak seperti Indonesia ya. Kebalikannya, hanya yang tidak halal yang diminta membuat pernyataan, bukannya yang halal tapi harus dapat sertifikat halal. Aneh banget ini. Ini udah kejadian puluhan tahun di Indonesia, sangat aneh. Dan kemudian juga apakah Departemen Agama atau MUI siap? Setahu saya kalau UMKM di Indonesia itu mungkin puluhan juta, mungkin lebih di atas 100 juta jumlahnya. 18 Oktober harus dapat sertifikat. Apa iya mampu? Dan nanti meskipun katanya gratis dalam tanda petik, tidak ada yang gratis Mbak di Indonesia. Jadi nanti satu orang pedagang di Tangerang sudah daftar sampai mencapai 18 Oktober. Wah nggak bisa Pak, masih antri. Nah, habislah uangnya si pedagang tersebut. Mana ada tanpa biaya tapi bisa dipercepat. Jadi ini wacana yang nggak masuk akal menurut saya nih. MUI atau Departemen Agama sangat nggak masuk akal. Terima kasih. Nah, kalau cerita MUI mah capek Anita. Capek kalau orang yang ngerti MUI itu capek. Kalau orang nggak ngerti kiranya ya mereka tuh benar-benar istilahnya ya bagaimana ya, agamais gitu loh. Ya enggak itu ya. Kalau cerita MUI mah capek deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yansen atas komentarnya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sesi Businessman Open. Terima kasih banyak partisipasinya. Saya Anita Wijaya.